warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da. Faqala ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Al-Mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus musalla, pengelola majelis, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, khilafut ta'lim, majelis tazkirah, malam arba, malam rabu, jamaah musalla Miftahul Jannah, yang semuanya Allah muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam salat kita surah Al-Fatihah diucapkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Zikir setelah salat kita mengiringi setelah subhanallah 33, alhamdulillah 33, plus Allahu Akbar demikian pula 33. Lalu kita munajat dan berdoa dengan basmalah hamdalah. Kita pun memuji Allah Subhanahu wa taala saat berdoa, bahkan penutup doa. Selesai doa kita alhamdulillah. Berarti banyak ya alhamdulillah yang kita ucapkan. Atas apa alhamdulillah itu? Sebagai tanda syukur atas nikmat Allah juga yang tak terbatas. Bahkan sepanjang hidup, sepanjang nafas kita itu tidak lepas dari asupan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih nikmat iman wal Islam. Demikian usia kita, umur kita alhamdulillah melewati masa-masa kritis ya, dengan pandemi, tidak sedikit korban pandemi tersebut. Alhamdulillah kita yang hadir di sini bisa melewati, sehingga masih ada umur, ada usia, masih sehat, dan bisa bertemu dengan tahun 2023. Momen kajian kita bukan dalam artian tahun baru, tahun lama, enggak ya. Artinya karena memang ini adalah aktivitas kita, aktivitas kita yang berjalan awal tahun kah, tengah tahun kah, akhir tahun kah, selama kita masih ada umur, semasa kita masih ada nikmat Allah berupa kehidupan, maka seyogianya selama itu kita mesti dalam tazkirah, dalam talabul ilm. Itu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, Ibu rahimakumullah ya. Kita ingin meningkatkan kualitas. Jadi selain memang kalau kita punya kemampuan secara kuantitas, kita juga tambah tambah ya amal-amal yang disunahkan dan disyariatkan. Seumpama dengan salat, ada salat sunat ada rawatib mengiringi salat fardu, baik kualifikasinya muakkad, ghair muakkad. Ada duha, ada qiyamul lail, witir,
tahajud itu kita upayakan ya, secara kuantitas kita tambah. Yang sebelumnya belum berduha misalnya, ya upayakanlah tambah supaya ada duha. Awal-awal duha 2 rakaat, tambah lagi 4, tambah lagi 6, tambah lagi 8. Nah itu kan, itu namanya kuantitas. Namun seiring dengan itu juga kita walaupun banyak juga perhatikan kualitasnya. Ya, kualitas sholat kita juga harus ditingkatkan. Jangan hanya kuantitas saja. Kuantitas tanpa kualitas ya sama perbedaan antara kapuk lawan emas. Gitu kan? Kapuk banyak, ruha membawa, nilainya siapa? Murah. Emas dikit barangnya, tapi nilainya besar. Itu menunjukkan kualitas. Bagaimana kualitas kita ya, kualitas ibadah kita itu seperti emas. Jangan berkualitas debu ya, yang tanpa nilai. Nah ini yang harus kita tingkatkan. Di antara meningkatkan kualitas itu adalah pemahaman makna-makna ibadah yang kita kerjakan, baik dalam salat kita dengan bacaan Al-Quran, pun sehari-hari kita diperintahkan baca Quran. Al-Quran yang berfungsi adalah dengan tadabbur akan makna, bitadabburil makna. Nah, dari mana kita mulai? Ya sistemnya dari yang sering menjadi bacaan kita, yang menjadi hafalan kita, yang setiap salat kita baca ya, atau hafalan harian kita. Nah ini kita sudah awali kemarin dari penghujung Al-Quran surah ke-114 ya, itu surah An-Nas dan Al-Falaq. Itu diberi nama dengan Mu'awizatain, 2 surah perlindungan. Yang di situ Allah perintahkan qul a'udzu, katakan olehmu wahai Muhammad dan juga umat Nabi Muhammad SAW, aku berlindung kepada Tuhan. Mu'idzu birabbin nas birabbil falaq, itu perintahnya. Maka ini merupakan surah perlindungan, maka dia bagian yang harus kita baca dalam sehari-hari, atau ayat yang dibaca, surah yang dibaca dalam setiap hari kita. Untuk apa? Untuk melindungi kita dari apa? Nah, digambarkan di situ dari kejahatan waktu ya, waktu malam itu banyak aktivitas kegiatan kejahatan yang berlaku ya. Falak, dari mana kejahatan? Dari siapa? Ya dari jin dan manusia, minal jinnati wan nas. Jadi ternyata baik dari kalangan jin yang direkrut jadi setan, juga ada kalangan manusia yang direkrut dari jadi setan. Kita berlindung dari setan, kita berlindung dari kejahatannya, tapi kita justru jadi setan. Nauzubillah ya, kita suruh berlindung. Nah ini sudah kita lewati kemarin. Jadi intinya itu adalah sebagai surah perlindungan, berarti tahu fungsinya sudah. Jadi fungsi surah itu adalah melindungi kita dari kejahatan, baik kejahatan yang gaib ya, min syarri nafasati fil 'uqad, dari kejahatan wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Nah, ada aktivitas sihir yang berlaku pada kita dan terkenal dengan istilah parang maya gitu ya. Kalau itu jenis sihir ya ada, parang maya itu ada. Kalau dia jenis sihir yang bisa menjadikan orang-orang lain jadi korban lantaran apa? Lantaran kedengkian. Karena dengki lalu memberlakukan satu aktivitas kejahatan yang kada bisa berhadapan, dilakukan dengan cara yang di belakang. Nah itu nauzubillah ya, pelaku-pelaku itu justru termasuk dalam kategori dosa besar yang membinasakan.
Jadi pelaku-pelaku dosa besar seumpama sihir, perang maya itu adalah merupakan pelaku dosa besar yang pelakunya akan binasa. Sementara kita-kita ya untuk terhindar dari itu semua, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iza sa'alta fas'alillah, iza sta'anta fasta'in billah. Jika kalian meminta, mintalah kepada Allah. Jika meminta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Nah, ini intisarinya itu. Baik, masuk pada surah yang ketiga dari bawah, yakni surah Al-Ikhlas. Surah ini dari segi penamaan agak unik ya, berbeda dengan surah-surah yang lain. Penamaan surah yang lain itu mengambil kata-kata yang ada dalam surah tersebut. An-Nas diambil dari Qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tabb. An-Nasr, idza jaa nasrullah, nasr. Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafir. Terus begitu sampai Al-Baqarah. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Itu ada dalam satu ayat ya, tentang peristiwa ketika mereka bertanya kepada Nabi Musa, siapa pembunuh terhadap seorang kaya ini. Oleh Allah suruh menyembelih berkorban seekor sapi betina. Nah, itu kan, lalu nama surahnya sapi betina. Nah, beda surah Al-Ikhlas ini ya. Kalau teori penamaan nama surah sesuai dengan kata-kata dalam surah tersebut, mungkin lebih tepat ini surah disebut surah As-Samad atau surah Ahad, kira-kira gitu. Nah, kalau itu yang berlaku, tapi ini beda. Ternyata penamaan surah dengan nama surah dengan ayat itu ada istilah dalam kajian Al-Quran itu ada munasabah ya, munasabah Al-Quran. Ada satu cabang ulumul Quran namanya munasabah. Penting ya kajian munasabah ini, terutama dalam hal menafsirkan Al-Quran atau mencomot satu ayat dari Al-Quran itu tidak semudah kita ambil begitu saja, enggak. Kita harus koneksitaskan dulu dengan ayat-ayat yang terkait sebelum dan sesudahnya. Bila tidak salah nanti. Misalnya satu ayat misalnya ya, yang ini dulu menurut guru kami ini yang diambil oleh Muso, kenal Muso? Tokoh PKI 48. Dia ceramah juga, tapi gaya dia, cara dia menafsirkan, dia comot satu ayat, fawailul lil musallin, itu aja, fawailul lil musallin. Nah, lihat ya, Al-Quran dikatakan bahwa orang yang salah itu celaka. Dia cuma ayat seperti itu, nggak bisa. Itu terkait dengan ayat seterusnya. Bukan berdiri satu ayat seperti itu, dia ada kaitannya dengan ayat yang sesudahnya. Dia terkait. Makanya dalam segi ilmu tajwid ya, dalam satu kajiannya itu kita nggak boleh ada yang mengatakan makruh wakaf di situ, bernapas di situ. Lebih bagus, lebih baik itu wasal dengan ayat seterusnya. Ini untuk ayat ini. Karena kalau dipotong di situ kan seakan-akan orang sembahyang itu yang celaka. Nah, itu padahal allazina, yakni ya, yang salatnya itu kayak apa? Yang sahun, yang lalai. Nah, ini contoh tuh munasabah ayat dengan ayat telah. Ini ada munasabah surah dengan nama surah dengan isi surah. Ada yang diambil dari kata ya, ada diambil dari makna. Nah, makna dan tujuan surah tersebut. Makna dan tujuan surah ini adalah dia merupakan surah tauhid. Tauhid itu adalah orang yang mentauhidkan Allah dalam segala hal dalam ibadah. Dia harus ibadah yang mukhlishina lahuddin.
Kalau kita bertauhid, nah, kalau kita bertauhid, maka seluruh amal kita juga harus tauhid. Artinya tauhid persembahannya hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Bila untuk yang lain berarti musyrik. Ya, ada istilah riya, kan ada riya. Riya itu ingin disaksikan orang lain. Ibadahnya itu adalah ingin disaksikan, supaya orang tahu saya peramal. Nah, saya adalah orang yang peramal. Lalu dia pertontonkan ibadahnya itu ke orang lain. Bisa juga dengan cara dia menceritakan, orang kada melihat, cuma berkisah. Bah, mantap unda malam tadi, alhamdulillah kawat tahajud. Itu kan, itu sama juga ria. Padahal sudah bagus dah, tersembunyi lah orang bawa kisah pulang. Nah, alhamdulillah hari ini seorang berkat berguru, jadi kau menjaga kata-kata. Hari ini kada ada seorang dah kata-kata sia-sia nah. Kan bagus aja toh. Bagus menjaga kata-kata tuh kan, menjaga fal yaqul khairan aw liyasmut, bagus. Tapi kalau sudah dikisahkan ke orang tuh lain diulang kisahnya. Karena apa dikisahkan? Nah itu kan. Ana beberapa anu nih menjaga benar keuntungan. Alhamdulillah. Setelah dievaluasi saya mingguan nih kadada kita kata-kata kada bagus Barakat kita bisa menjaga gitu. Wah, kisahnya kan. Innalillah. Itu kada boleh itu ria, itu kada ikhlas, ada tauhid namanya itu kan. Ada itu kalau dikisahkan itu isinya sum'ah minta dengar, sekata sama sami' atau ra'a itu lihat, ria itu dari melihat, minta lihat, minta dengar, sum'ah namanya. Ria kada, sum'ah kada, cuma di hati bergeretek saurang paharatnya, ini ujub ngarannya, ujub. Merasa hebat sendiri, merasa seorang paling hebat. Nah itu, wah rasanya di kampung nih seorangnya nang paharatnya nih bacaan nih, wah seorangnya nang kau bertahajud malam nih pinanya nang lain tuh mina guring-guring aja. Wah itu namanya ujub ya. Kada tahu ucap, kada ditonton orang, cuma di hati begitu. Nah, nauzubillah min zalik lah. Berlindung dari situ. Nah ini makna nih, ini yang diinginkan dalam tauhid itu, ya. Dalam tauhid pengakuan akan Allah yang Maha Esa, hanya Allah tempat bergantung, berarti kan ada yang lain andalan kita tuh. Jadi semata-mata mengandalkan Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Allah, ya. Nah ini, ini pengantar dulu dari segi nama ya, nama surah ini. Surah ini terdiri atas 4 ayat, termasuk surah pendek ya. Dia surah Makkiyah. Ada beberapa riwayat tentang periwayatan ini segi dari sababun nuzulnya. Di antara riwayat itu adalah ketika orang-orang kafir menanyakan konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan Islam ini apa itu kan? Nah, jadi riwayatnya itu adalah kejadian Suraqah ya, yang ketika itu mengejar Nabi SAW yang sedang hijrah karena dijanjikan hadiah besar 100 ekor unta DP-nya kalau bisa menemukan keberadaan Nabi Muhammad SAW baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Nah, jadi 3 hari itu orang mencari Nabi itu seperti telan bumi. Malam Jumat berangkat ya, bulan Safar itu, penghujung Safar kalau tidak salah 26 atau 25 Safar itu malam Jumat Nabi kita keluar dari rumah beserta Abu Bakar. Lalu beliau pakai taktik dan strategi ya, masuk dalam goa dulu, jadi tidak langsung berangkat. Kalau berangkat pasti dikejar orang, taktik namanya ya. Jadi ilmu kenabian aja menuntut taktik itu. Jadi Nabi tidak disangui ilmu malih rupa, ilmu aji sirep minggananda, aji gelang-gelang, saur sepuh itu kan. Nah, kayak si Brahma Kumbara itu enggak ya. Jadi Nabi kita pakai taktik dan strategi. Jadi dengan riwayat ini kalau ada ilmu-ilmu yang aneh-aneh itu kita enggak percaya.
Sekiranya ada Nabi sudah, ya kan? Nah, tapi kalau orang mau sungguh-sungguh, ya siapapun mau sungguh-sungguh dalam arti latihan apa, kalau kita menonton film kungfu itu, kenapa mereka ahli? Karena memang dia dilatih mulai dari halus, kelenturan tubuh itu sudah mulai anak-anak sudah, mulai usia TK bahkan PAUD itu sudah masuk ke perguruan kungfu mereka itu. Ya dewasanya ya mantap lentur tubuh. Jadi kalau orang yang mau sungguh-sungguh, insya Allah dapat siapapun orangnya. Ya, nah, demikian Nabi kita SAW juga dengan cara yang apa namanya taktik dan strategi yang jitu gitu kan, supaya tidak dalam pengejaran perjalanan santai, tidak merasa dikejar-kejar, amankan dulu. Jauh perjalanan 500 km kurang lebih itu dengan peralatan seadanya waktu itu, ya kalau diganggu dikejar-kejar orang kan nggak nyaman nih. Nah mending amankan dulu. Nah, malam Jumat masuk Gua Sur, orang Bancari, seharian Jumat, malam Sabtu malam Ahad kada ketemu. Ada sebagian mereka yang sudah sampai ke pegunungan itu, tapi mereka tidak melihat Nabi karena ada sarang laba-laba. Kembali mereka, nah, sampai ke sana cuma enggak ketemu. Akhirnya malam Senin, Ahad malam Senin, di penghujung Safar menjelang Rabiul Awal, Nabi kita pun berangkat menuju Madinah jalan kaki, naik kendaraan. Jadi mereka kumpul-kumpul di Ka'bah itu ngerumpi, itu bingung mereka, di mana ini orang nih? Kayak kauyuhan mencari sudah, jadi kada kawal mencari lagi. Nah ada serombongan yang datang dari Syam, melewati perjalanan yang sama dengan jalan Nabi kita. Mereka sampai ke Mekah. Waktu itu Surakah sedang duduk di atas batu, meletakkan orang ngobrol-ngobrol. Lalu mereka datang, Surakah yang mereka temui. Ada apa orang-orang ini mas Surakah? Nah, mereka ini membicarakan 2 orang pelarian. Begitu begini. Lalu mereka cerita, kami ketemu tadi perselisihan. Kalau tidak salah pasti mereka itu ciri-cirinya sama yang kamu kisahkan itu. Surakah diam-diam, jangan ngomong lagi lah, aku aja yang tahu, nabi diam aja lagi. Nah, dia ambil kuda, dia ambil lembing, berangkat dia mengejar ke arah yang disampaikan oleh para kafilah tadi. Nah, dikejarlah Nabi kita. Nah, namun ya terjadi keanehan. Setiap mendekati Nabi kita untuk menyerang, maka kaki kudanya ambrol masuk pasir yang lemah masuk kudanya, sehingga terjerambab kudanya, jatuh, orangnya jatuh ya, kudanya terperosok gitu ke dalam pasir yang lembut. Nah, biasanya pasir itu kan kerasnya kalau aja dilewati itu kan menjerumuskan itu. Nah, oleh Nabi ditolong. Walaupun Nabi tahu ya hakikat mereka itu, tahu si Surakah ini. Akhirnya Surakah nyerah lah, akhirnya udah tidak mungkin bisa menguasai Nabi kita ini dengan caranya. Akhirnya dia salut juga dengan Nabi kita, lalu bertanya, sebenarnya maksud kamu tuh apa sih? Bahasa itu tuh kan, maksudnya apa kan? Kata Nabi, aku hanya ingin mengenalkan bahwa sesembahan yang salam itu salah, itu sembahlah Allah, gitu kan? Nah, lalu dia tanya, kayak apa kan Tuhanmu itu wujudnya? Itu. Nabi itu tidak akan ngomong, tidak akan berkata sesuatu kecuali dengan wahyu Allah. Tidak bisa menjelaskan beliau. Wa man yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Turunlah wahyu Allah. Nah, inilah surahnya. Katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Nah, dialah Allah yang Maha Esa. Dan Allah kami itu, Tuhan kami itu tempat bergantung semua makhluk. Jadi Allah itu tempat sandaran, tempat semua bergantung. Allahus Samad. Lalu dijelaskan lagi karena ada konsep ketuhanan anak Tuhan Bapa, kan? Lalu dilanjutkan ayat itu menegaskan lagi lam yalid wa lam yulad, bahwa Tuhan Allah itu tidak diperanakan dan tidak punya anak. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dia bukan seperti kita. Nah, itu tidak diadakan. Nah, itu penjelasan dari Nabi kita berdasarkan wahyu Allah. Kesimpulannya apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Pokoknya Tuhan itu tidak ada satupun yang
menyerupainya. Kadang sesamaannya, Bang. Kadang kalau diperbandingkan, diistilahkan apa, dibanding-banding dengan itu, lalu begitu begini, tidak bisa. Nah itu penjelasan sederhana. Dan ternyata penjelasan ini banyak ya. Dalam satu majalah itu ada kolom MAPI namanya. MAPI itu mengapa aku pilih Islam. Jadi cerita mu'alaf. Kenapa mereka masuk Islam. Nah dari pengalaman mereka itu juga sering ya. Mereka ketemu Al-Quran baik sengaja atau tidak sengaja, ada beberapa kasus begitu. Jadi sebelumnya mereka tidak tertarik dengan Al-Quran itu, karena Al-Quran itu diisukan oleh pembesar mereka itu sebagai kitab nang jahat itu kan, jahat kepada kaum wanita, hukuman yang kejam, membunuh kan, membunuh dengan bunuh, potong tangan, itu kan, jadi tidak tertarik. Nah, tapi akhirnya mereka penasaran, ya, penasaran karena sudah ada di tangan, sudah ada di rumah. Ada yang ceritanya ketemu di taksi gitu kan, kok ada Al-Quran ketinggalan kan, hanya dia bawa. Beberapa hari dia penasaran. Nah, akhirnya membukanya seperti buku biasa. Ketemulah surah ini yang pertama. Ya, bukan Fatihah tapi dari belakang. Kalau di belakang kan susunannya 3 surah itu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Inilah dibaca duluan ini. Jadi tidak sedikit surah ini yang membuat orang dapat hidayah. Konsep ketuhanan mereka yang rumit bisa dijawab konsep ketuhanan yang sederhana seperti ini. Kan mereka kan doktrin. Jadi nggak boleh nanya. Pokoknya terima, kayak itu sudah. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Nah itu kan, nah, itu ada konsep Tuhan anak, Tuhan bapak, Tuhan ibu gitu kan. Nah jadi dalam kondisi kebingungan itu dapatnya ini surah menjelaskan tentang Tuhan yang begitu sederhana dan mudah. Sederhana sekali tentang Tuhan itu. Jadi Tuhan itu adalah menunjukkan sesuai dengan istilah Tuhan itu yang sesuatu yang kemahaan. Jadi sandaran sesuatu kepada itu adalah Dialah yang maha. Nah, kita melihat di sini Allahus Samad itu menunjukkan dia kemahaan itu. Kenapa? Semuanya bergantung kepada Allah tanpa terkecuali itu. Semua makhluk. Nah, dijabarkan dalam ayat-ayat di tengah Quran itu nanti wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha, kan? Tidaklah yang melatari muka bumi kecuali rezekinya sudah dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khairur raziqin. Nah, itu penjelasan selanjutnya. Tapi konsep yang paling sederhana dalam simpulan ini sederhana sekali. Nah, itu. Nah, dia dinamakan surah Al-Ikhlas karena surah ini adalah sepenuhnya menegaskan kemurnian kemudian tauhid ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Penegasan tentang kemurnian keesaan Allah dan menolak segala macam kemusyrikan dan menerangkan bahwa tidak ada sesuatu yang menyamainya. Ini intinya ya. Jadi inti dari surah ini penegasan kemurnian tauhid, menolak segala macam kemusyrikan. Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian jadikan Allah itu ada tandingan, ada sesamaannya ya, jangan. Dan kalau itu dilakukan maka dalam konsep dosa lah dia termasuk zanbun a'zam indallah. Wah. Zanbun a'zam. Jadi konsep dosa besar itu ada 3 istilah di hadis itu. Ada al-kabair, dosa besar, ada al-mubiqat, dosa membinasakan, ada zanbun a'zam. Nah, maka salah satu zanbun a'zam yang paling agung ya, yang paling besar dari dosa itu adalah antaj'ala lillahi niddan. Engkau jadikan Allah ada tandingan. Ada nang menyerupai, ada nang menyamai. Seperti misalnya ketika kita berdoa misalnya, berdoa kepada selain Allah, munajatnya itu nah, berarti membuat Allah ada tandingan, sementara Allah saja yang menerima, mendengar dan menerima doa seseorang.
Ternyata kita kok melibatkan yang lain dari Allah. Nah ini nggak benar. Itu berarti sama dengan perilaku musyrikin Mekah yang mereka menciptakan tandingan bagi Allah, sandingan bagi Allah berupa berhala-berhala. Walaupun niat mereka juga adalah sebagai perantara. Enggak. Kita dengan Allah tuh langsung. Siapa saja, kapan saja, di mana saja, siapa saja. Sampaikan. Kada cukup sekali, dua kali, tiga kali, terus saja munajat. Minta saja dengan Allah. Nah, sesuai Allah itu maha tahu ya apa yang kita mintakan itu. Seperti tahunya kita kepada anak-anak kita. Tidak semuanya diminta anak tuh. Kalau kita kabulkan saat langsung, melihat konteks dulu. Pantas dan wajarnya ketika dia minta gulaan, ketika minta minuman yang mengganggu pencernaan, misalnya sementara dia sedang sakit, sedang flu, sedang batukan, sedang mencret misalnya. Maukah kita belikan itu? Tidak mau kita. Tapi kalau inya kena bisa, kadang minta gini beri. Nah, tapi kita menunjukkan kita beriman, bertauhid, hendaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu. Jadi menjauhkan dari segala kemusyrikan, bahwa menerangkan tidak ada sesuatu yang menyamai. Jadi kadang-kadang digambarkan bagaimana itu kan, pokoknya keimanan kita meyakini bahwa Allah itu wahdaniyat, esa ya pada zatnya, esa dalam kekuasaannya itu kan. Nah itu laisa kamitsili syai'un, kada ada yang menyamai sesuatu pun ya terhadap Allah itu. Nah ini ya penjelasannya. Maka kalau dirinci di sini ada beberapa menerangkan nih makna daripada surah ini. Rasulullah ditanya mengenai Tuhan, lalu turunlah wahyu ini ya berupa firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul wahai Muhammad, katakan padahkan lawan mereka yang bertanya itu, kepada orang yang bertanya itu, huwa dialah Allah, huwallah, Tuhan itu namanya Allah." Jadi pilihan kata-kata terhadap Allah ini memang luar biasa lah. Luar biasa kata-kata Allah ini. Kalau yang lain lah dibuang sehuruf itu akan merubah. Tapi kalau ini enggak ya. Misalnya Allah. Ini Ustaz Adi Hidayat dan menjelaskan ini ya. Jadi Allah, hilangkan alif, lillah. Yang bacanya lillah. Nah, lihat di alhamdulillah itu kada ada alifnya. Berarti alhamdulillah, lillah. Buang lamnya, lahu. Ya, lahu kembali kepada Allah. Ilahun. Nah, lahu. Buang lam, tinggal hu. Hu-nya huwallah. Jadi itulah luar biasanya lah apa namanya pemilihan nama asma ini sudah ya. Kita membacanya dengan logat tebal karena memang tajwid kriterianya begitu ya. Jadi fathah kamu ketemu lam tasydid itu dia tebal Allah, Allahu. Kalau kasrah dia tipis lillahi. Nah, lillah. Jadi dia tipis. Nah, sebutannya kita dalam tulisan Indonesia pun tetap Allah. Bukan Allah lah. Bukan Allah. Itu lain lagi itu yang nyebut itu. Katakanlah Muhammad, dialah Allah. Dia Maha Esa. Dia tunggal. Tidak ada yang menyamainya. Nah ini. Allahus Samad. Allah Subhanahu wa taala adalah zat tempat bergantung kepadanya segala makhluk. Artinya dia adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu untuk selama-lamanya. Jadi semua kita. Nah, kalau itu sudah pernyataannya, jadi jangan menggantungkan kadang-kadang lain lagi. Jangan lagi lawan bos, jangan pimpinan, jangan lawan suami, jangan lawan bini, jangan orang tua, jangan dengan anak, itu kan. Nah, dalam bahasa Hulu Sungai itu apa? Allah tipang. Allah tipang.
Allah tipang. Nah itu Mbah aya apa? Allah tipang. Nah jadi kada denang lain. Nah itu dia sedikit lah. Jadi menunjukkan bahwa kada denang lain lagi. Nah kalau ada orang mengucapkan Mbah lawan siapa tulak kainap ikam ya pian ikam tupang artinya kada denang lain yang diharap lawan si tupang itu nah. Nah konsep tauhid itu kita menyerahkan semua kepada Allah. Keperluan kita, hajat kita, apa saja itu kepada Allah. Ya nyamannya. Jadi apa-apa segala sesuatunya itu kepada Allah. Itu paling nyaman. Curhat kepada Allah, mengadu kepada Allah, jangan ke siapa-siapa. Tutup. Ya, manusia kada kemampuan. La haula wala quwata illa billah itu sudah jelas sudah. Hanya manusia tidak bisa. Jangan mengandalkan mereka. Dan Allah saja nanti menghantarkan mereka-mereka yang memang Allah kuasakan dengan sebab itu Allah hantarkan. Jadi kada usah kita, itu nah. Jadi kalau kita ada keperluan, punya minta kepada Allah. Caranya apa? Berdoa, salat, sabar. Itu konsepnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu cara ya yang Allah tunjukkan lawan kita. Jadi caranya meminta itu begitu. Nah itu selama-lamanya kada ada lain punya uang waktu hidup kah waktu mati kah ini makinnya itu ada lagi yang lain. Allah tipang tadi lah. Allah tipang. Nah itu kan. Nah itu lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak. Malah mun ada Tuhan beranak ya Pak. Nah, dia tidak beranak. Karena tidak ada yang menyamainya dan tidak pula diperanakan karena mustahil hal itu terjadi bagi Tuhan. Berarti kuasanya atas kuasa orang tuanya dan melahirkan yang kuasa. Sebab biasanya yang dilahirkan itu akan dikuasai oleh yang melahirkan. Mun Allah dilahirkan berarti ada yang kuasa daripada Allah. Karena abahnya yang kuasa, tahu mamanya. Nah itu. Dan dibutuhkan pengabdian yang dilahirkan kepada yang melahirkan. Kita dilahirkan oleh ibu, oleh Allah kita diperintah untuk taat kepada ibu. Nah, mun Allah dilahirkan berarti dituntut Allah nih taat lawan ibunya. Nah itu kan nauzubillah min zalik. Kada bisa begitu lah, tidak bisa begitu. Mustahil ya bagi Allah terjadi yang begitu rupa. Kesimpulan dalam penghujung surah walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ketegasannya. Dan tidak ada sesuatu pun yang seumpama dengannya atau yang sebanding dengannya. Kada ada sama sekali. Nah, kada ada sama sekali. Sumber lain itu adalah makhluk dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ikhlas ini menegaskan kemurnian keesaan kepada Allah. Nah lalu dia ada munasabah. Jadi kalau hubungannya antara surah sebelumnya sama-sama qul lah kalau disebut 4 qul. 4 qul lah, qul ya, qul huwallah, falak, an-nas itu 4 qul disebut. Inilah diantara 3-4 surah yang kita dianjurkan untuk membacanya menjelang tidur atau menjelang malam. Ini sore-sore kita sudah di musalla lah daripada kita mau tak HP misalnya bawiaan kan. Mending baca ini. Baca ini. Qul ya, qul huwallah, al-falaq, an-nas. Untuk apa? Nah, tadi 2 surah yang sebelumnya adalah perlindungan dari kejahatan. Qul huwallah melindungi kita dengan tauhid. Melindungi iman kita. Bila kita membaca itu iman kita dilindungi, tetap kuat. Tauhid kita mantap, kada akan tergoda. Nah, karena kita mengucapkannya, ya meminta kepada Allah, menyatakan engkaulah Allah yang Maha Esa, itu kan kita tegaskan dalam bacaan itu, maka Allah akan pelihara iman kita, tauhid kita. Itu. Sebab kan dalam hadis itu ada nanti saatnya ada orang di pagi hari dia mukmin,
sorenya telah kafir. Ada kalau tah? Nah, ada orang yang malamnya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Nauzubillah min dzalik. Nah, supaya jangan seperti itu, kita tetap iman istiqomah ya dari hidup sampai mati gitu. Maka supaya dilindungi tauhid kita, iman kita ini dibaca ini. Nah, sementara al-kafirun itu melindungi kita dari sikap sifat masuk wilayah kekufuran. Di antara wilayah kekufuran itu apa? Kita umpatan dengan ibadah orang kafir. Maka sudah jelas di situ. Ya. Jadi yang berlaku itu ada toleransi. Toleransi. Menghormati orang lain dengan agamanya, dengan ibadahnya, tapi kita kada usah mengumpati. Kan sudah jelas itu. Bolak-balik ayat ini. Surah ini berbolak-balik tuh. Nanti kita jelaskan lebih jelas lagi karena ada hubungan munasabahnya lah. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadah dengan ibadah kamu, ibadah kalian. Kami tidak mungkin menyembah apa yang kalian sembah. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak bisa melakukan ibadah seperti kami, ibadah kami. Wala ana abidu ma'abattum. Pulang nih. Ana karena mungkin beribadah dengan ibadah kalian itu karena mungkin. Nah, wala antum abiduna ma'abud. Dan antum kalian karena mungkin beribadah dengan cara kami. Dengan ibadah kami tidak bisa begitu. Yang bisa apa? Lakum. Nah, bagi kalian itu lakum, bagi kalian dinakum. Agama kalian, ibadah kalian gawi sana. Waliyadin, bagiku agamaku. Jelas sudah nih. Nanti apa lagi? Berlaku tuh toleransi. Moderasi. Moderasi itu artian masing-masing menghormati yang di lingkungan kita. Bukan berarti kita masuk ranah ibadah mereka. Ulun mohon maaf yang kurang setuju kalau doa bersama dihadirkan semua penganut agama itu lalu yang lain berdoa, yang lain mengaminakan. Ya apalah bingung tuh. Yang satu doanya kepada siapa? Kita aminakan. Berarti kita ngakui lah. Mohon maaf ulun termasuk kada kau umpat itu sebab jelas di al-kafirun tuh. Jelas sudah. Doa termasuk ibadah. Biar dia beribadah situ di tempatnya masing-masing. Maulah dikumpulkan satu tempat. Orang Islam berdoa selamatan fiddin. Amin jabahnya kan. Yang lain pulang doa juga. Nah, amin begitu kan. Bingung kita. Itu kan ada juga. Ada juga itu berujak kan ada juga. Nah, 5 ada 5 kalau ini. Nah, 5. Doa bertahan. Kita toleransi, hormati. Silakan. Kada pernah menghina kita. Aja, ada apa? Tapi ekstrem dalam keyakinan kita mutlak. Kada kawa dimain-mainkan ini. Ini masalah keyakinan akidah masalahnya. Nah, itulah. Nah, jadi baca ini. Yang artinya tiga qol tadi lah. 4 jadinya. Nah, 4 qol. Jadi kita baca hari-hari ini, jadi pagi petang. Di antara zikir pagi petang kita, lihat tuh, zikir pagi petang ada Allah tuh, yang dibuat tekan kesan kita tuh. Cuma biasanya 3 qol itu aja. Tapi nanti kalau hendak tidur, baru nanti ada juga termasuk al-kafirun. Untuk apa tadi? Menjaga untuk kita jangan masuk ranah dalam sifat-sifat kekufuran. Jadi kita tetap dengan ibadah kita itu kan. Bagi mereka silakan dengan ibadah mereka. Nanti ada pembahasan khusus untuk Al-Kafirun setelah surah Al-Lahab, An-Nasr dan Al-Kafirun. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah sama-sama memohon ampunan dan saling mendoakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.